Assalamualaikum sahabat kita, apa kabar? Jumpa lagi di acara podcast kita Healing Talk. Di sini kita akan membicarakan, membahas masalah-masalah terkait kesehatan, masalah rasa hati maupun masalah kehidupan sosial bersama narasumber kita Mas Widodo. Dan juga hari ini saya ditemani kawan saya yang ganteng, Mas Yunus. Apa kabar Mas Yunus? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, kita hari ini banyak fenomena-fenomena di Jakarta maupun di daerah-daerah tuh ada membicarakan kita gula darah gitu kan. Nah, gula darah itu seperti apa ya gitu ya. Kita coba bahas nanti kita gitu. Kira-kira punya pengalaman apa Mas Yunus dengan penyakit gula darah ini? Oke, jadi gula darah ini memang penyakit yang banyak ya penderitanya, cukup banyak lah di Indonesia ini. Dan kalau yang saya tahu gula darah itu yang pertama itu ya minum obat seumur hidup. Oh, itu pasti yang saya tahu. Terus yang kedua juga jadi gula darah ini bisa jadi sumber dari beberapa penyakit yang menyebabkan komplikasi. Gitu. Nah, itu yang membuat orang yang sudah menderita penyakit ini tuh memang sangat-sangat berisiko untuk nantinya akan mengalami komplikasi berbagai macam penyakit gitu. Nah, cuman gitu. Memang nanti kan kita bahas ini dari sisi kita ya. Iya. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, sahabat kita, di sini kita juga sudah hadir narasumber kita, Mas Widodo. Assalamualaikum Mas Widodo. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mas Wid? Alhamdulillah, nih jumpa lagi kita nih di acara bincang-bincang kita di Kita Healing Talk. Nah, hari ini kita mau mencoba membicarakan tentang masalah gula darah nih Mas Wid. Banyak orang terutama di Indonesia ini yang menderita gula darah dan akhirnya menyebabkan jadi diabetes. Gitu. Nah, ini kita juga nggak tahu nih apa gula darah diabetes itu sama atau bagaimana. Kita pengen nanya nih, apa penyebab orang bisa terkena gula darah dari konsep kitanya, Mas? Dari konsep kita ya? Iya, konsep kita, Mas. Karena memang cara pandangnya agak beda dikit dengan medis ya. Oke. Dengan cara pandang medis. Karena kalau medis tuh begitu gula darah kita di atas 120 ya, atau 140 kadang-kadang kalau udah makan gitu ya. Nah itu orang udah dianggap DM istilahnya, diabetes mellitus gitu ya. Nah kalau konteks kami yang dari kita ini, diabetes itu beda dengan gula darah, kelebihan gula darah istilahnya. Jadi ada dua ya, kelebihan gula darah. Jadi gula darahnya itu tinggi di atas normal. Kan yang bagus itu di atas 100 lah ya. Di atas 100, 70 sampai 100 lah gitu. Nah, karena di bawah 70 juga nggak bagus. Nah, lalu kalau itu puasa tuh. Kalau makan sekitar 140 gitu, masih ditolerir gitu ya. Nah, jadi di atas itu gula darahnya udah berlebihan. Nah, nanti pada kondisi tertentu, kalau menurut konsep kita, baru dia nanti akan menjadi diabetes gitu. Ya. Jadi karena ini ada dua faktor pemicunya soalnya. Pemicu yang pertama yang menyebabkan gula darahnya tinggi, lalu ada pemicu satu lagi, nah itu baru masuk kategori diabetes. Nah, nanti membuat kalau luka sulit sembuh, lalu kemudian nanti bisa berpengaruh pada ginjal kemana lagi gitu ya. Nah, karena aspek penyebabnya itu nanti ada dua hal yang berbeda. Gitu. Tapi kalau dari kedokteran udah cuma satu masalah. Makanya begitu di atas itu disebutnya sama mereka disebut diabetes mellitus gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau tadi Mas Yunus sudah bilang bahwa di Indonesia, di Jakarta, penyakit diabetes ini sebetulnya penyakit masalah dunia ternyata, bukan cuma masalah
di Indonesia Indonesia. aja. Dan yang merasakan penyakit ini sendiri, penderitanya itu makin lama makin umurnya makin muda. Bukan cuma penyakit dari orang-orang tua. Orang-orang muda aja udah, bahkan ada kasus yang umur belasan ya, 17-an berapa gitu udah bisa kena diabetes gitu. Kena masalah gula darah tinggi gitu ya. Padahal makan gulanya baru 17 tahun ya. Dibandingin sama yang makan gulanya udah 40 tahun. Jadi ini jadi fenomena baru nih, makanya kalau lihat dari data-data WHO itu penyakit diabetes itu udah mulai meningkat ininya derajatnya. Ke umur-umur yang muda, lebih muda lagi jadi gitu. lebih banyak. Oh. Lebih banyak penderitanya jadinya, penderita gula darah itu dan sampai ke diabetesnya. Jadi udah lebih banyak. Nah, kalau kita merefer kepada medical, ya penyebabnya ya cuma gara-gara si siapa tuh pankreas itu sama anak ginjalnya yang menghasilkan insulin dan apa tuh namanya? Testosteron. Bukan, apa? yang bikin orang greng gitu tuh apa? Hormon apa? Saya jadi lupa itu lagi. Ya. Ya. Nah, hormon itunya tuh nggak normal diproduksinya. Padahal kedua hormon itu tadi ya, yang dari anak ginjal itu adrenalin namanya. Adrenalin. Sorry. Jadi adrenalin dan gabungan sama insulin tadi itu yang mengatur bagaimana gula itu terserap oleh sel-sel di seluruh tubuh gitu. Nah, ini konsep yang saya pahami ya, Jadi kita itu selalu bergerak dari perilaku, ya kan? Nah, perilaku itu nanti akan mendapatkan feedback dari Allah, dari Tuhan, ya, berupa emosi. Kan selalu begitu kan? Iya. Perilaku akan dikasih feedback. Nah, feedback itu ada 3 kan, ingat ya? Iya. Spiritual. Nikmat Nikmat. yang bisa memberikan kebahagiaan, dan kemudian masalah yang merupakan teguran karena berperilaku nggak benar atau menyimpang ya dari apa yang seharusnya. Lalu satu lagi kesenangan. Ya. Nah, kita abaikan dulu yang kesenangan lah, yang 2 ini ya, yang nikmat sama masalah sebagai teguran. Nah, kita lebih fokus lagi kepada keteguran. Ada perilaku tertentu kita ya yang membuat kita akhirnya ditegur dengan emosi yang membuat hormonal kita terganggu. Nah, hormon apa? 2 hormon tadi itu, insulin dan adrenalin. Jadi komposisi untuk normal yang mestinya keluar untuk mengatur tubuh jadi berkurang atau bertambah, tergantung dari perilakunya, karena ini bentuknya teguran kan. Nah, begitu dia berkurang, nanti membuat sel-sel tubuh itu, sebenarnya hormon insulin itu kan mempersiapkan sel-sel tubuh ini untuk bisa menyerap gula darah namanya, gula yang beredar di dalam darah. Ya. Nah, hasil dari mana? Dari makanan karbohidrat lah atau apa gitu yang akhirnya membuat gula darah itu kemudian dialirkan kepada seluruh sel yang ada di dalam tubuh. Gula darah itu diperlukan nggak? Perlu. Diperlukan untuk pembakaran, ya, untuk energi, untuk macam-macam gitu, tenaga ya. Sehingga seluruh sel itu harusnya menyerap itu gitu. Nah, kelebihannya kemana? Akan dibuang nanti melalui urin gitu ya. Nah, si sel-sel ini yang seharusnya dia bisa menerima gula darah dengan optimal, karena perilakunya tadi ada yang salah, kemudian ditegur sehingga insulinnya atau kombinasi insulin dan adrenalinnya menjadi tidak normal, tidak wajar, membuat nanti sel-sel tubuhnya tidak bisa menyerap seperti yang seharusnya dibutuhkan sama si sel itu gitu, kuantitasnya. Jadi dia menyerapnya cuma sedikit aja. Kalau pada kondisi ekstrim malah yang diserap tuh jauh lebih sedikit lagi gitu ya. Nah, kalau yang diserap sedikit terus gulanya yang ada di darah kemana jatuhnya?
Ya muter aja. berputar aja terus di dalam darah, ya kan? Berputar di dalam darah, tidak diserap oleh tubuh, tapi orangnya makan lagi terus, Mengkonsumsi mengkonsumsi gula karbohidrat atau gula-gula gitu, sehingga bertambah kan komposisi di dalam darahnya. Nah, waktu komposisi di dalam darahnya bertambah, gula darahnya itu makin tambah di dalam itu. Waktu dicek di lab, naik, maka disebut gula darahnya tinggi. tinggi. Yang seharusnya bisa diserap sama tubuh, tapi nggak diserap, gitu kan? Nah, kalau nanti diserap sama tubuh kan bisa dipakai sama si sel itu, Iya. atau nanti dikonversi jadi Tenaga. lemak, Lemak. kayak gitu. Ya, kalau orang yang nggak bergerak banyak ya ditimbun jadi lemak-lemak gitu. Ya, tapi kalau dia nggak bisa diserap, ya bukter aja terus di darah, mengalir terus kemana-mana sampai akhirnya kalau dikeluarin di dalam urin, nanti urinnya bisa mengandung gula tinggi, kadang-kadang disemutin gitu, karena manis. Ya. Nah, nanti bisa berpengaruh pada apa? Fungsi ginjal lah, karena kerjanya jadi Efeknya lebih ya. keras, karena kayak gitu. Bisa kemana-mana efeknya. Nah, jadi faktor, kalau menurut konsep kita, kan ingat akar masalah apa? Spiritual, fisik dan emosi. Nah, kebanyakan ini dari emosinya. Kalau fisik karena pola makannya. Ya. Pola makan. Tapi kalau pola makannya pun nggak bagus dan kemudian insulin sama adrenalin masih bisa bekerja dengan baik, ya tadi kan konversi jadi lemak-lemak itu aja gitu. Nggak terlalu efeknya, nggak terlalu berat. Kalau yang ini kan gawatnya nggak keserap, dia mau berputar di dalam darah, yang nanti efeknya bisa ada sumbatan, bisa jadi stroke juga loh. Misalnya gitu. Kan ada stroke ada dua kan, gara-gara gula darah atau gara-gara Darah tinggi. kolesterol darah tinggi gitu kan. Nah, jadi lagi-lagi kita balik lagi bahwa konsep orang gula darah tinggi itu pasti karena perilakunya. Nah, perilaku seperti apa yang bisa menyebabkan orang fungsi adrenalin maupun insulinnya menjadi berkurang, hormonnya itu jadi tidak normal. Agak macet lah ya. Ada dua kan, kebanyakan atau berkurang. Berkurang. Akhirnya diproduksi kebanyakan atau diproduksinya berkurang. Gitu. Nah, kalau yang bikin darah tinggi itu biasanya karena berkurang. Makanya kalau menurut medis jadi ditambahin insulin, disuntikin dari luar ya. Dari luar ditambahin. Gitu. Artinya apa? Hormonnya nggak bekerja, pabrik hormonnya nggak bekerja dengan benar kan? Gitu. Nah, kenapa dia yang bekerja nggak benar? Ya karena tadi ada faktor emosi yang membuat akhirnya si pabriknya itu tadi bekerjanya nggak bagus karena stres. Ya. Emosi negatif tuh membuat stres. Nah, kebetulan ini stresnya kenanya di pabrik insulin, di pankreas. Gitu. Sehingga akhirnya produksinya kurang. Jadi gulanya tidak terkonversi ya. Gulanya tidak terserap oleh sel dengan baik. Kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan. Nah, kenapa? Terus apalagi yang mau ditanya kalau di sini? Itu kalau yang terkait dengan emosinya tadi itu seperti apa, Mas? Yang berhubungan dengan apa tadi? Perilaku. Nah, perilakunya dasarnya apa? Kita harusnya kan kalau kemarin-kemarin itu dijelaskan konsep jalan yang lurus. Yaitu berperilaku seperti yang Tuhan mau. Yaitu apa? Mengaplikasikan perilaku kita atau sebagai wujud sedekah yang ikhlas. Gitu kan. Nah, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Tidak ada waswisu namanya. Ya, kalau pengaruh dari setan itu selalu membuat kekhawatiran dan ketakutan aja. Sehingga, tipikal dari orang yang kena gula darah tinggi atau sampai diabetes ini, itu selalu ada ketakutan dan kekhawatiran. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, ini harus begini nih. Jadi ada nafsu ya. Harus itu mesti itu nafsu. Begitu harus mesti.
Karena kalau tidak nanti begini. Begininya negatif. Negatif. Jadi ada dua faktor kan, nafsu sama ketakutan. Itu yang bikin gula darahnya tinggi. Ini mesti gini, makanya dia ngatur. Cenderungnya nih, tipikal dari perilaku orang gula darah tinggi sampai ke diabetes ini adalah Tukang ngatur. Cenderung tukang ngatur. Pengatur dan semua dengan sebuah standar-standar tertentu yang dia set sendiri. Nah, yang dia khawatirkan kalau ini tidak dilakukan seperti ini, nanti akan jadi gini, nanti gitu. Iya. Didasari oleh ketakutan-ketakutan dia itu. Ketakutan. Nah, artinya apa? Kalau dia mengatur untuk orang menjadi seperti ini, artinya dia butuh energi kan untuk melakukan seperti apa yang dia khawatirkan itu gitu. Dia protek semua. Nah, sama Tuhan ditegur. Kan butuh energi kan? Energi dari mana? Dari gula. Nah, ditegurnya apa? Kayak kan mau kerja lebih kan? Karena kekhawatiran ketakutannya. Nah, dikunci selnya supaya jangan bisa nyerap gula dengan pakai apa? Dikurangin tuh hormon insulinnya. Karena jangan sok tahu loh digituin sama Tuhan. Coba saya kira bisa nggak ngerjain? Nah itu baru efek fisik. Ya, belum nanti efek sosialnya. Yang dia ngatur-ngatur akan artinya nanti kena efek sosial. Ke lingkungan yang diatur-atur itu kan belum tentu menerima semua. Kalau dia pun menerima, dia bertoleransi aja, mencoba bertoleransi. Nah, tapi pada satu level tertentu dia bilang, capek nih diatur terus, capek nih melawan. Nah, dari gula darahnya tinggi, mulai ada yang lawan. Disitulah mulai terjadi diabetes itu. Kenapa? Karena dia merasa marah, sedih, kecewa. Jadi emosi itu yang lebih membuat si adrenalin maupun insulinnya lebih tertekan lagi. Plus nanti ada hormon-hormon lain yang membuat dari jantungnya lah, dari ginjal begitu, sehingga nanti dampaknya bisa kemana-mana gitu. Jantung, ginjal, mata, stres semua kayak gitu. Nanti. Makanya orang kalau udah diabetes kan kadang-kadang bisa mengganggu mata gitu, penglihatan. Iya. Belum lagi masalah seksualnya. Kemana-mana itu. Makanya orang bilang diabetes itu adalah induk dari banyak penyakit gitu. Iya. Yang penyakit yang namanya disebutnya gitu. Kalau zaman dulu ya, banyak orang diabetes tuh untuk kalau dia berobat bisa sambil jual-jual rumah, jual tanah. Sampai ke situ ya. Sampai ke situ. Lu sekarang aja untuk kalau ada BPJS. Iya. Suruh. Termasuk yang akhirnya cuci darah gitu Mas ya? Iya, cuci darah nanti lama-lama akhirnya ke sana karena ginjalnya mulai nanti fungsinya udah mulai terpengaruh. Padahal nanti ujung-ujungnya karena tadi ada kemarahan, ada ketakutan. Nah, komplikasi itulah nanti yang membuat ginjal bekerja makin nggak normal gitu. Plus secara fisiknya karena ginjalnya juga capek nyaring gula-gula terus yang berlebihan itu gitu. Iya. Kenanya di situ. Jadi komplikasi lah sebetulnya di dalamnya. Tapi kalau diteliti satu-satu diurai, semuanya emosi gara-gara. Nah, begitu emosi gara-gara perilaku. Gara-gara perilaku. Yang tanpa disadari. Tanpa disadari sama si penderita itu gitu. Nah, jadi apa yang mesti dilakukan? Ya kalau dalam konsep kita kan ingin kita cari akar masalahnya. Nah, akar masalah itu apa? Perilaku. Perilaku apa yang salah? Nah, itu yang mesti kita cari. Ya. Kan ada mekanismenya, ada tekniknya kan di kita. Gimana kita bisa mencari akar masalahnya sehingga nanti begitu tahu salahnya di mana, dia pahami, lalu dia berubah mindsetnya dan tobat. Kalau perlu ada yang dimaafin, dia maafin. Insya Allah beres. Kan biasanya kalau orang gula tuh juga banyak yang bilang cenderung egois gitu Mas. Jadi apa ya, dia
Ya maunya dia gitu loh. Ya karena itu tadi, karena dia biasanya berfokus pada apa yang harus dia dia Jagain gitu ya. jagain itu. Nah, ini harus begini, kalau enggak nanti bisa begini. Jadi dia enggak. Nah kebanyakan apa yang dia jagain itu sebenarnya merefleksikan kepada kepentingan diri sebetulnya. Iya. Kepentingan diri. Kenapa? Dulu dia pernah ada trauma. Oh, Pasti ada traumanya orang-orang kayak gitu. iya. Ya. Nah traumanya itu yang nanti mesti kita cari pakai teknik kita itu tadi. Kita cari, dapat traumanya. Nah trauma-trauma itu kadang-kadang udah terkumpul dalam satu perilaku. Biasanya ada satu perilaku yang cenderung membuat orang jadi mengarah kepada gula darah tinggi atau diabetes. Apa tuh perilakunya? Perfeksionis. Oh. Jadi orangnya berperilaku sehingga membentuk karakter yang namanya perfeksionis. Nah, dia harus punya standar tertentu yang semua orang harus ngikutin standar itu. Semua orang yang ada di bawah otoritinya dia. Kalau di atas otoritinya dia melayani malah. Iya. Gitu. Ya. Nah, jadi perfeksionis itu salah satu ciri orang berbakat punya masalah gula darah tinggi atau Diabetes. sampai ke diabetes. Ya. Kebanyakan yang saya temui orang diabetes atau gula darah tinggi itu karena berkarakter perfeksionis itu tadi. Perfeksionis itu bagus apa enggak sih? Tergantung lihat situasinya kali ya. Enggak bagus karena apa tadi? Dia menentukan standar dan semua orang diarahkan ke sana karena ada kekhawatiran dan ketakutan. Kalau nggak begini nanti bisa begini loh, bisa begini dan bisa begini begitunya tuh refleksinya ke dirinya loh, bukan kepada Kepentingan sosial. satu timnya itu Iya. gitu, ya. Tapi sebenarnya lebih kepada kepuasan dirinya, kenyamanan diri. Kenyamanan diri dia. Kenyamanan dirinya. Nah, karena dulu dia pernah mengalami sebuah peristiwa gara-gara saya tidak siap, tidak apa gitu ya, sehingga saya akhirnya diperlakukan kebanyakan diperlakukan tidak layak lah, lalu ada beberapa emosi yang membuat mereka menjadi traumatis. Wah saya harus begini dong, nggak boleh begini lagi nih. Saya harus istilahnya Ngejagain. well prepared. Iya, well prepared, ngejagain. Saya harus jagain. Karena waktu saya diperlakukan kayak itu nggak nyaman, sama sekali nggak nyaman. Nah itu dia jaga sama dia. Nah bentuknya akhirnya dikenal sebagai orang tipe perfeksionis. Well prepared itu tadi. Jadi mau ada acara seminggu, sebulan sebelumnya dia udah kedubrakan di sini, udah siapin itu semua. Dan itu sudah menjadi karakter dia ya. Karakter, Karena tadi itu saya bilang, berulang-ulang. perilaku yang berulang menjadi karakter. Jadi karakter perfeksionis. Dia nggak mau tuh sampai Nggak mau. ngalamin yang Kebobolan sehingga nanti dia ngerasain lagi nggak nyaman seperti yang dulu. iya. Diperlakukan nggak layak atau apa gitu ya. Nah itu biasanya kebanyakan ke situ, kebanyakan. Namun ada beberapa kasus yang memang bukan karena dari perfeksionis, karena ada trauma-trauma yang lainnya gitu. Iya. Tapi itu bisa dicari. Dan nanti kita bisa bantu untuk melepaskan, kita rilis. Ya. Nah, orang perfeksionis itu siapa yang demen sama orang kayak gitu? Siapa yang suka sama orang perfeksionis? Orang yang butuh dia. Biasanya ya, kalau dia dalam pekerjaan, atasan tuh suka banget sama orang perfeksionis. Karena apapun yang mau dilakukan sama atasan, sama dia udah dipersiapkan, well prepared. Iya. Iya, atasan tinggal duduk-duduk aja, duduk manis. Atasan tinggal make, Iya. tinggal make gitu. Demen banget, makanya orang perfeksionis kebanyakan karirnya bagus. Satu lagi yang demen sama orang perfeksionis apa? Customer. Bakal dilayani benar. Karena dua orang itulah yang bakal bisa bikin dia nggak nyaman dengan komplain-komplainnya. Oh iya. Ya, dengan komplain-komplainnya, dengan penilaian-penilaiannya, judgement-judgementnya. Itu yang bikin dia nggak nyaman tuh judgement itu sebetulnya. Makanya itu yang dia jagain supaya jangan sampai saya dinilai nggak benar, dinilai nggak siap, nggak dinilai gitu. Nah, yang
Yang paling nggak nyaman dengan karakter itu siapa? Ya yang disuruh sama dia. Subordinate-nya, yang Di bawahnya orang yang ada dia. di bawah dia, yang bisa harus Iya. mensupport dia. Harus- Pontang panting tuh. Harus mengikuti irama dia. Mengikuti irama dia, Standar standar pekerjaan dia. dia. Standar dia. Nah gitu ya. Cuman ada satu kelemahannya dari orang perfeksionis. Kan tadi saya bilang nggak bagus. Kenapa? Teamworknya nggak akan bagus. Hmm. Teamwork itu bisa di rumah, bisa di kantor, Iya. atau bisa di sosial lingkungan sosial lainnya. komunitas ya. Ya teamworknya nggak akan bagus. Kenapa? Kecenderungan nih orang-orang yang perfeksionis ini, begitu dia mendelegasikan sebuah pekerjaan, itu dia nggak percaya. Hmm. Dia jagain, dia pantau gitu. Begitu mulai agak geser dikit, dia ambil alih nanti sama dia. Oh. Wah gawat nih, kalau ini bisa nggak jadi nih, diambil alih sama dia. Akhirnya dia ngerjain. Dia ngerjain. Gawatnya apa kalau di lingkungan yang rutin seperti misalnya di kantor gitu. Suka dikerjain sama anak buah. Wah kita kerjain Salah-salah aja aja. saya enaknya. Nanti juga dibenerin Iya, sama ambil dia. sama dia. Iya. Nanti juga diterusin sama dia. Iya. Akhirnya dia jadi orang menilainya dia punya karakter apa? One man show. Workaholic. Oh. Ini orang demen banget sih kerjain di kantor nggak selesai semua dituntasin kayak gitu. Karena dia menurut dia harus beresin nih. Iya. Yang harusnya cuma sayangnya yang harus diberesin secara tim akhirnya jadi dia one man show itu tadi yang sebelum dia kerjain sendiri. Wah yang anak buahnya mau ketawa-ketawa aja, kerjain aja dan nanti udah beresin sama dia. Oh iya Pak, salah saya Pak. Padahal dia udah tahu salah. Paling cuma diomel-omelin Iya, gitu. cuma Diomelin tapi nanti juga Tapi diberesin. kerjaan gue beres katanya. Gitu. Ya kan? Dan akhirnya nanti me time-nya sama family time-nya jadi hilang. Itu saya bilang nggak bagusnya perfeksionis itu. Jadi dia waktu untuk dirinya dan waktu untuk keluarganya jadi berkurang. Banyak keluarga yang mengeluh tuh kalau ketemu orang suami atau Perfeksionis. istri yang perfeksionis gitu. Nah ini kan orang-orang kayak begini kan sebenarnya dia nggak sadar nih Mas. Apalagi kalau udah ke medis ya kan diarahinnya, oh ini Bapak harus mengurangi ini nih. Arahnya lebih ke makanan, Iya, ke kebaikan pola-pola gitu, makan ya. pola Pola makannya, makan, segala pola macam. dietnya istilahnya Iya. gitu kan. Tapi akarnya itu kan sebenarnya bukan itu gitu. Kalau dari kita kan lihat akar masalahnya itu tadi ada Trauma-traumanya yang tadi ya. itu. Makanya begitu trauma itu nanti kita rilis, kita benerin, kita perbaiki, dia punya pemahaman baru mengenai bagaimana cara berperilaku, insya Allah beres diabetesnya. Insya Allah gula darahnya juga normal lagi gitu. Jadi kita bisa membantu seperti itu sebetulnya gitu. Karena kalau menurut medis nggak bisa disembuhin. Nah kalau yang tadi terkait nih apa yang karakter itu kan terbentuk dari yang berulang-ulang gitu kan. Berulang-ulang gitu. Bisa tuh Mas kalau misalnya apa dia harus membiasakan lagi diri setelah dia paham gitu ya? Kalau dia begitu paham dan pahamnya benar-benar paham, itu dia bisa ngerubah karakternya. Oh. Dan yang kedua, setelah kita bantu dengan merilis emosinya yang membuat dia nggak nyaman, ketidaknyamanan itu nggak akan muncul lagi. Nggak akan muncul lagi ya? Sehingga dia nggak perlu lagi jadi orang yang Jadi ketakutan, khawatir, segala macam. kekhawatiran gitu. Dia bisa menikmati hidup nanti jadinya gitu. Dan akhirnya gulanya turun gitu ya? Dan plus, Normal ya? plus Normal. bonusnya gula Bonusnya darahnya gula- turun. Bonus itu. Iya. Jadi cara berpikirnya harusnya begitu ya? Ah. Kalau sekarang kan yang dikejar kan udah turunin aja gula darahnya pakai obat, pakai ini. Diet lah. Nggak boleh makan ini, nggak makan Malah ini, lemes nggak ya? makan Nah, itu. makanya saya lihat tuh kalau orang gula darah, ya gula darah tinggi tuh ya, yang dia bilang diabetes tuh pasti kurus Mas. Kurusnya nggak normal gitu, tapi nggak Ya, kurus orang gulanya yang diserap sama Nggak ada tubuhnya penyerapan. nggak banyak sehingga nggak ada lagi lemak yang dibikin. iya. Iya. Ya. Yang ciri-ciri orang kan gula darahnya tinggi sama diabetes apa ya? Lemas orangnya dan Lemas. gampang ngantuk Iya, jadinya betul. gitu. Iya, orang suka bilang kalau sekarang oh, gula nih gitu loh. Karena dia lemas, nggak ada energi, lemas badannya. Padahal habis nonton bola. Jadi kalau
gula kan dia kadang-kadang dia normal, terus kadang-kadang gula darah dia lagi tinggi. Jadi ada suatu pemicu yang membuat gula darah dia tinggi kali ya pada satu saat itu kejadian gitu. Jadi nggak memang harus tinggi terus gitu kali. Enggak, kalau gula darah itu tinggi. Karena Apa kan tinggi di karakter was-was kekhawatirannya untuk mengatur nih, ini jangan sampai begini, mesti gini, mesti begitu. Kan berjalan terus. Oh, jadi tetap harus pasti tinggi terus gitu ya. Pasti tinggi. Penurunan paling dengan pola makan. Kecuali kalau pas lagi Obat. kecuali lagi dia lagi santai, rileks, nggak ada kepikiran masalah. Ah, itu gula darah turun. Nah, itu turun tuh. Normal ya. Turun tuh. Begitu balik lagi. Begitu dia balik lagi ke kehidupan nyatanya yang sehari-harinya itu Ya rutin Oh, gitu. naik ya. lagi. Oh. Jadi diturunin dengan sementara dengan pola hidup, pola makan maupun dengan obat kali ya. Jadi hanya turun Kalau sementara. dalam konteks yang medis yang dilakukan, suplai gulanya yang diturunin Oh. supaya gula darah yang ada mengalir di dalam darah itu turun Iya. nilainya, Atau dengan insulin tadi itu ya. atau dengan bantu dengan Ditambahin insulin supaya diserap sama tubuh. Iya. Padahal yang harus dibenerin kan, kenapa dia nggak bisa serap, nggak bisa nyerap gitu. Padahal jelas tadi ngasih insulin. Nah kenapa pabrik insulinnya nggak benar? Iya. Nah itu yang mesti dicari. Bukan ditambahin insulin, benerin pabriknya. Iya. Mas, kalau ada yang nanya gini Mas, orang gula darah itu keturunan. Jadi kasihan juga ya orang-orang tua atau yang diturunkan. Jadi kok jadi kalau Warisan, bagi saya itu warisan. kok warisannya penyakit gitu loh. Bukan uang harta benda gitu yang gede. Ya paling nggak ada lah warisan. Iya gitu. Kok diturunkin keturunannya penyakit gitu kan kasihan juga. Akhirnya kan kita jadi menyalahkan orang tua atau orang-orang terdahulu kita di atas kita gitu. Itu gimana kira-kira penjelasannya tuh Mas? Kan kita udah bahas bahwa tidak ada penyakit yang diturunkan. Jadi nggak ada penyakit turunan. Ya. Yang ada adalah perilaku yang diturunkan atau dicontoh, ditiru ya, Ditiru, sama ya. turunan. Iya. Nah, jadi kalau perilakunya sama, tegurannya sama nggak? Sama. Sama. Oh gitu ya. Misalnya ada 5 anak nih, coba deh perhatiin ya. Ini ada orang tua penyakit gula darah atau diabetes. Apakah 5-5-nya pasti kena? Belum tentu. Belum tentu. Coba perhatikan, yang kena gimana perilakunya? Kira-kira sama. Coba deh perhatiin. Mirip pasti. Iya. Perilakunya yang orang tua lakukan sama dia sama. Iya. Nah begitu sama ya sama efeknya. Tegurannya sama ya. Tegurannya sama. Iya. Benar. Jadi yang ditiru atau diturunkan itu perilakunya. Perilaku. Maka efeknya sama. Ini berlaku untuk segala macam penyakit. Oh bukan cuman Bukan hanya diabetes gula darah aja bukan. atau diabetes ya. Makanya kalau di dokter bilang ada riwayat keluarga enggak Ya. sebetulnya Kadang-kadang sebenarnya kalau kita mau perdalam jangan cuma riwayat keluarga ini, tapi lihat perilakunya sama enggak gitu. Oh. Ya karena konsep kita ngelihatnya dari perilaku ya. Iya. Dari perilaku itu yang dicontoh atau ditiru Atau karena- diturunkan. Atau diturunkan. Kalau diturunkan gimana? Harus begini gini Enggak, gitu. saya pernah cerita tuh waktu kita ngomongin masalah kanker. cancer. Oh. Ada teman sekolah saya nih, perempuan, dia bermasalah sama keluarganya, salah satu keluarganya yang membuat dia akhirnya berperilaku nggak wajar sehingga ditegur sama Allah mengenai kanker. Nah, perilakunya itu diturunkan ke anak perempuannya, yang satu-satunya. Oh, iya. Kemarahannya, kesedihannya, apa itu diturunkan. Suasananya itu diceritain semua ke anaknya. Dan anaknya Dibawa ke suasana dipengaruhi itu ya. pada suasana itu. Efeknya sama. Oh. Sama. Ibunya kena kanker payudara, anaknya kena kanker payudara juga. Sama. Itu yang maksud diturunkannya itu ya. Diturunkan. Cuma ibunya nggak usah ngajak anak-anaknya. Nggak usah Biarlah ini cerita-ceritain. masalah saya misalnya gitu. Anak-anaknya bebas. Iya, itu yang diturunkannya itu ya. Itu yang diturunkan. Jadi si anak itu seperti bersimpati gitu ya sama si ibunya. Akhirnya anaknya bersimpati jatuhnya. Ikut marah juga sama si keluarganya itu Iya, juga. Ikut ngerasanin sedih juga, ngerasa. ikut ini. Gitu. Oh. Ikut nggak ikhlas jatuhnya. Ya. Iya. Iya. Oh, iya. Nah, Jadi jadi udah clear tadi. clear Jadi ya. tidak ada keturunan yang
dari darah atau dari gen segala macam nggak ada, tapi bukan. Tapi memang dari perilakunya lah yang atau diturunkan, ditiru. ditiru atau dicontoh ya. Iya. Oke. Iya. Nah, tapi jangan khawatir. Segala penyakit itu, kalau bilang kan ada penyakit, ada obatnya. Nah, obatnya yang paling benar adalah karena tadi perilakunya. Benerin perilakunya. Jangan ngikutin setan. Hmm. Jangan ada setiap gerakan itu dasarnya dengan ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang disebut waswisu visidorinas itu. Berprasangka buruk dengan dasar ketakutan dan kekhawatiran, sehingga perilakunya akhirnya negatif, keluar dari jalan yang lurus, ditegur pasti nanti. Jadi sebenarnya kalau kita ada sesuatu kita merencanakan itu baik-baik saja, cuman jangan sampai ada rasa ketakutan dan kekhawatiran untuk menyusun itu gitu ya. Itu dengan apa Mas caranya Mas? Manajemen risiko. Ilmu manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu adalah kita punya target, kita punya rencana gitu kan. Keinginan gitu ya. Sekarang apa yang bisa membuatkan target itu tidak tercapai? Jadi pakai akal. Iya. Oh, bisa begini gara-gara ini, gara-gara ini. Nah, kalau gara-gara ini gimana cara menanggulanginya? Disiapin. Jadi ada preparation, tapi konsep pendekatannya manajemen risiko yang bisa menggagalkan pencapaian. Tapi bukan karena ketakutan, kekhawatiran. Iya. Nah, waktu dia udah bisa bagiin kira-kira mesti ngelakuin, itu yang disebut mitigasi risiko. Dia tinggal, kamu ya jagain ini, kamu jagain ini, kamu lakuin ini, nah gitu. Jadi timnya bisa bagus dan semua orang menuju pada satu pencapaian gitu, yang disepakati bersama. Itulah yang langkah positif berarti. Iya, hidup ini sebenarnya nggak lepas dari manajemen risiko harusnya. Cuma kebanyakan kita manajemen ketakutan dan kekhawatiran. Iya. Manajemen ketakutan. Jadi jangan takut dan khawatir. Iya. Begitu kita takut dan khawatir, belok dari hasil perilakunya kita belok. Lupa sama sang pencipta ya. Bukan cuma lupa, nanti jadi seolah-olah kadang-kadang kita menjadi seolah bisa mengatur Bisa itu mengatur. sebagai sang pencipta gitu. Act like God. Act like God gitu istilahnya. Iya. Kamu kayak gue. Orangnya kenceng banget gitu. Iya. Padahal konsep dasarnya kita la haula wala quwata illa billah. Nah, Tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan tanpa bantuan dari Tuhan. itu yang manusia sering lupa ya Mas. Lupa, itu yang sering dilanggar. Jadi merasa saya bisa nih, padahal dia lupa. Bisanya tapi melakukannya dengan rasa khawatir dan takut pakai nafsu. Pakai nafsu. Nah, kalau berhasil dikit, Sombong. Nah, iya. Tuh gue tuh kan coba. Kalau nggak ada gue nggak bisa nih. Gitu. Iya. Oke ya. Jadi, sebenarnya bisa gula darah itu bisa diselesaikan dengan konsep kita melalui cari akar masalah dari trauma-traumanya, terus dia bertobat dan berjanji dan berubah perilakunya, insya Allah clear ya. Udah berubah lepas. keimanan sehingga perilakunya berubah. Jadi Sebenarnya merubah keimanan sebetulnya yang terjadi. Berarti saya udah ngelanggar ini. Itu kan keimanan. Berarti saya nggak boleh gini ya gitu. Begitu nanti keimanan itu dia tancapkan, lalu perilakunya pasti akan mengacu ke situ. Nah itu kalau misalnya nih Mas ada orang yang udah sampai cuci darah gitu ya, nih itu sampai berapa ini dia bisa kita Yang bantu? bahayanya orang kalau udah sampai cuci darah ya, itu taringnya si setan tuh udah nancep banget gitu. Karena apa? Dia untuk lepas, untuk bisa berhenti cuci darahnya takutnya minta ampun. Iya. Wah nanti bisa begini, nanti bisa begini, gitu. Jadi halangan utamanya adalah menghilangkan ketakutannya dulu. Takutannya, karena itu udah didoktrin banyak ya, dari dokternya lah, dari inilah, dari pengalaman orang-orang lah, pakai gitu ya. Kebiasaan Sehingga dia orang-orang. nggak berani untuk take risk, mengambil risiko untuk mencabut itu, berhenti cuci darah. Iya. Bisikan Cuci yang darah bahaya. itu harus dimulai dengan tekad dulu. Nah, itu yang mesti kita bantu dulu, berhentiin dulu ketakutannya. Baru nanti kita apa yang membuat dia darahnya jadi seperti itu, fungsi ginjalnya kenapa turun. Nah, itu dibenerin nanti perilaku apa yang salah.
Iya. gitu. Insya Allah lepas cuci darahnya, Iya, Mas. tapi banyak yang orang tuh kita bantu di sini, tapi ketakutan yang Masih terus akhirnya di- dia cuci darah lagi, nggak Iya. bisa, Nggak yakin Mas, gitu, karena nggak nggak yakin. yakin gitu. setan dahsyat ya, gangguannya Makanya saya sampai. bilang kalau orang udah sampai itu, taring setannya udah nancap Iya. dalam tuh. Itu kita bantu nyabutnya juga. Udah dikunci. Kuncinya cuma bisa dibuka. Iya, tergantung dari niat si penderitanya. Iya. Niat mau berubah apa enggak gitu kan, dan yakin Iya, iya. mau stop, insya Allah bisa Yang selesai. satu mau nikmat ke hidupnya. Nah, itu dia. Kembali lagi harus nikmat. Kalau Kalau nikmat, enggak bisa. bayangin, dia udah seminggu 2 kali cuci darah. Iya. Dia udah nggak bisa kemana-mana. Iya. Hidupnya cuma rumah sakit, rumah sakit. Gak bisa jalan-jalan ya. Karena Habis jadwal cuci cuci. darah lemas. Oh iya. Besok recovery. Besoknya udah mesti cuci darah lagi. Oh, waduh, nggak nikmat banget hidupnya. Mana bahagianya itu ya. Hilang balik. Rutinitasnya itu aja setiap hari ya. Ketemunya sama orang-orang yang sama begitu ya. Iya. Semua gitu. Terus 5 jam di tempat. cuci darah. Oh, cuci darah. Wasting time. Jadi nggak produktif. Iya, iya, iya. Jadi Menang. rasa takutnya dulu yang harus di Menang nggak tuh setan itu? Bikin orang nggak produktif. Iya. Itu target utama yang juga itu. Bahaya juga berarti ya gula darah itu ya. Diabetes itu sampai kemana-mana efeknya. Mana-mana nggak disebut produktif itu artinya yang tadi Mas ya, yang tidak melakukan sedekah-sedekah dengan ikhlas itu sehingga yang dia tidak jadi tuh dia nggak bisa lagi beribadah beribadah dengan itu benar. ya. Bertugas menjalankan tugasnya udah udah. kan peran-perannya lagi Iya, yang dengan benar. baik gitu, peran karena perannya dari Allah kan. Iya. Sayang banget itu ya. Hidupnya cuma begitu aja. Ya karena dia fokus ke Masalah masalahnya dia. masalahnya dia pasti. Yang muter di situ aja itu. jadi kan tinggal tunggu waktu aja kalau udah sampai akhirnya nanti jadi 3 kali, terus lama-lama dia nggak kuat ya lewat. Iya. Itu kan sampai ke level apa tuh, putus asa. Hmm. Begitu orang udah, kan setan tuh maunya gitu, diputer sampai akhirnya putus asa. Kalau udah putus asa, plek, sistem imunnya drop semua. Begitu masuklah semua penyakitnya, selesai udah. Itu yang menyebabkan kondisi kritis itu ya. Kritis. Gitu dahsyatnya ya. Iya. Jadi diabetes tuh insya Allah bisa disembuhin dengan mudah. Insya Allah juga nggak susah-susah Ya. banget gitu. Ya. Dengan teknik-teknik kita ini nanti. Oke? Oke. Terima kasih Mas. Ada mau ditanya Mas Yunus? Udah, Apa lagi? mudah-mudahan terbebas. Karena kita sangat berisiko ini. Jadi Kayaknya. jadi bukan hanya gemuk aja bisa gula darah berarti Iya, kan. Jadi kalau badan nggak ada masalah kan. Masalah juga sih. Kalau duduk masalah. Iya iya iya. Tapi jadi gula darah itu bukan dari cuman hanya pola makan, pola hidup segala macam, tapi memang yang harus dijaga adalah perilakunya. Perilaku yang menyebabkan ada trauma-trauma dari emosi-emosi masa lalu yang harus diselesaikan. Insya Allah produksi hormon adrenalin dan insulinnya bisa normal kembali, bisa nyerap. Yang mesti dijaga kan pabrik-pabrik hormon Iya, itu supaya dia pabrik-pabrik bekerja itu ya. baik. Betul. Karena memang Jangan Allah- demo. Kalau sampai demo gawat. Karena memang Allah sudah begitu sempurnanya menciptakan tubuh manusia dengan hormon-hormon dan enzim-enzim di dalamnya ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Wid nih atas pencerahannya nih. Walaupun agak mendung, tapi kita sudah bisa menangkap jadi maksudnya sehingga kita bisa mencoba membantu nanti menjelaskan kepada kawan-kawan mungkin yang sebagai penderita diabetes atau gula darah untuk ayo kita coba cari apa perilaku apa yang menyebabkan dia seperti itu gitu. Akhirnya dia bisa Pabrik-pabriknya jadi tidak bekerja dengan baik. Iya iya iya. Oke. Pabrik hormon. Terima kasih Mas Wid. Nanti kita akan bahas kembali masalah-masalah kesehatan lainnya atau masalah kehidupan yang lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih Mas Wid atas penjelasannya. Sama-sama. Mas Yunus, terima kasih Terima atas kasih. bincang-bincang kita bertiga nih. Insya Allah kita dalam keadaan sehat-sehat terus, ya bisa
bisa menambah wawasan kita lagi. Amin. Baik sahabat kita, tadi sudah kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Mas Widodo tentang apa penyebab gula darah atau diabetes mellitus dari segi konsep kitehnya, sehingga dan itu ternyata bisa disembuhkan, bisa diselesaikan dengan cara tadi mencari akar masalah dari trauma-traumanya, dan sehingga produksinya hormon adrenalin maupun insulinnya bisa kembali normal dan hidup bahagia dan nikmat. Jadi ini bagi sahabat kita bisa memberi pelajaran, mengoreksi diri sendiri apakah saya seperti itu atau tidak. Dan kalau memang sahabat kita mau mencoba dibantu, bisa menghubungi kami di nomor berikut ini. Insya Allah kami akan mencoba membantu menyelesaikan masalah gula darah sahabat kita. Dan sahabat kita jangan lupa, sahabat kita bisa subscribe Suluh Dunia TV, podcast kita Healing Talk ini, dan juga like. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.